Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada diskusi mengenai hubungan antara asesmen nasional dan kurikulum merdeka. Mari kita lanjutkan diskusi kita dengan diskusi tentang implikasi survei karakter pada kurikulum merdeka. Guru inspiratif, kita sudah memahami sebelumnya bahwa pada asesmen nasional diukur 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek non-kognitif, dan ketiga aspek lingkungan belajar. Pada aspek kognitif sudah dibahas pada video sebelumnya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan diskusi mengenai asesmen non-kognitif. Indikasi mengenai keharusan kita melakukan asesmen non-kognitif sudah tertera di dalam standar kompetensi lulusan. Dan perintah mengenai asesmen aspek non-kognitif ini sudah tertuang pada Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional. Pada Permendikbudristek tersebut, pasal 3 menyebutkan bahwa hasil belajar non-kognitif mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian pada ayat 4-nya dijelaskan, hasil belajar non-kognitif diukur melalui survei karakter. Dan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi 6 dimensi seperti yang sudah kita pelajari pada dimensi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Ada yang sudah hafal 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila? Saya punya nyanyiannya seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Di madrasah ada tambahan mengenai karakter yang harus dikuasai para murid, yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Pada profil pelajar lil alamin terdapat 10 nilai. Mari kita lihat. Yang pertama berkeadaban, yang kedua keteladanan, yang ketiga kewarganegaraan dan kebangsaan, yang keempat moderat, yang kelima kesetaraan, yang keenam musyawarah, yang ketujuh dinamis dan inovatif, yang kedelapan toleransi, yang kesembilan lurus dan tegas, dan yang kesepuluh berimbang. Jadi yang diakses pada survei karakter adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan di madrasah ditambah dengan 10 nilai pada profil pelajar rahmatan lil alamin. Mari kita lihat sebuah contoh item survei pada level SD atau madrasah ibtidaiyah. Ini adalah contoh item survei untuk dimensi bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Nah, pada proses survei karakter, sampel peserta didik akan diminta untuk mengisi survei dengan item-item seperti itu. Lantas
Bagaimana implikasinya dalam kurikulum Merdeka? Guru inspiratif, pengembangan karakter dalam kurikulum Merdeka dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama melalui intrakurikuler. Yang kedua melalui kokurikuler. Dan yang ketiga melalui ekstrakurikuler. Ini berbeda. Guru inspiratif, penanaman karakter pada jalur pertama adalah pada intrakurikuler. Strateginya adalah guru harus merencanakan dengan sangat akurat bagaimana strategi, kegiatan, dan asesmen untuk mengembangkan karakter melalui setiap pertemuan. Jangan sampai karakter terlupakan seperti pada pembelajaran di masa lalu. Sehingga guru harus benar-benar intensif melakukan asesmen formatif setiap hari untuk melihat perkembangan karakter pada siswa. Pada jalur kedua melalui kokurikuler, guru harus benar-benar memahami bahwa pembelajaran kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu difokuskan untuk pengembangan karakter. Pesan dari kurikulum Merdeka adalah bahwa proyek itu tidak boleh berakhir pada sekedar produk atau proses, melainkan harus fokus terhadap pengembangan karakter. Tentu saja caranya adalah dengan cara merancang modul proyek penguatan pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin yang kegiatannya memang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus mengembangkan karakter setiap dimensi dan nilai. Dan pada jalur ketiga melalui ekstrakurikuler. Implikasinya, para pembina ekstrakurikuler harus membuat rancangan kegiatan ekstrakurikuler yang kedalamnya ditambahkan kegiatan-kegiatan yang bernilai karakter. Sehingga melalui ekstrakurikuler ini berkembanglah karakter-karakter pada profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin tersebut. Dengan 3 jalur tersebut yang dilakukan setiap saat dan oleh semua guru, itu memungkinkan bagi siswa untuk terus mengembangkan karakter secara berkelanjutan. Sehingga di akhir sebuah satuan pendidikan akan nampak sebuah perubahan watak dan karakter sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kurikulum Merdeka diproyeksikan untuk mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin melalui 3 jalur, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Demikian pembahasan singkat mengenai hubungan antara survei karakter dalam kurikulum Merdeka. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan berikutnya mengenai survei lingkungan belajar pada kurikulum Merdeka. Selamat berjumpa kembali. Salam edukasi dari Indonesia.